Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meina Jandilawati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum PGBBL lanjutan acara sebelumnya, yakni masih mengenai React Native. Oke, untuk praktikum yang sekarang itu melanjutkan praktikum sebelumnya seperti yang bilang tadi, dan pada praktikum kali ini itu berfokus pada penambahan eh, penambahan fungsi edit data untuk mengedit data yang ada di dalam list data. Seperti itu. Oke, untuk yang pertama, untuk daftar isi, ini tuh ada JSON Server, Fetch API, metode CRUD, alat dan bahan, dan juga langkah kerja. Untuk yang pertama adalah penjelasan singkat mengenai JSON Server. JSON Server ini adalah sebuah alat yang memungkinkan untuk membuat API RESTful dengan cepat dan mudah menggunakan data berbasis file JSON. JSON Server biasanya digunakan untuk kebutuhan mock API atau API Tier 1 selama pengembangan aplikasi, terutama ketika API backend yang sesungguhnya belum selesai dibuat. Nah, JSON Server ini memiliki kelebihan yakni mudah digunakan, mock API tanpa coding backend, dan open source. Jadi JSON server ini jadi si JSON server ini itu tuh digunakan contohnya adalah sebagai latihan. Jadi kita melakukan latihan terlebih dahulu menggunakan API. Nah, si JSON server ini dapat digunakan. Nah, JSON server ini memiliki kurangan yang ini tidak bisa digunakan untuk aplikasi profesional. Jadi memerlukan API yang lainnya. Selanjutnya ada pengetikan Fetch API. Fetch API itu merupakan antarmuka di JavaScript yang digunakan untuk melakukan permintaan HTTP secara asinkron dari aplikasi atau situs web ke server. Nah, Fetch API ini memungkinkan aplikasi untuk mengambil atau mengirim data ke dan dari server. Ini sering digunakan dalam pengembangan front-end untuk berkomunikasi dengan server API atau mengambil data dari layanan web lainnya. Nah, selanjutnya adalah metode GET. Untuk metode GET ini metode yang digunakan untuk mengambil data yang ada di server. Metode ini hanya digunakan untuk mengambil dan membaca data. Jadi, GET ini tidak bisa digunakan untuk mengedit ataupun menghapus data. Selanjutnya adalah POST. POST ini digunakan untuk mengirim data ke dalam server. Nah, metode ini itu digunakan untuk operasi create dalam prinsip CRUD. Data yang dikirim biasanya berupa payload atau body dalam format JSON, XML, atau lainnya. Tidak diimportan atau panggilan POST yang sama berulang kali dapat membuat beberapa salinan data baru di server. Jadi, misal kita melakukan post data yang sama, nah nanti data tersebut akan ada beberapa. Jadi misal kita post data satu ke dalam server, nah data satu itu nanti akan ada banyak sesuai post yang telah kita lakukan. Lalu ada patch dan put. Sebenarnya kedua metode ini tuh sama, ini digunakan untuk mengedit, akan tetapi eh, fungsinya itu beda. Nah, untuk patch ini tuh digunakan untuk mengganti sebagian data yang ada di dalam server. Nah, untuk put itu digunakan untuk mengganti keseluruhan data yang ada di dalam server. Jadi untuk patch ini tuh, misal kita menggunakan ID untuk memanggil data itu, nah kita hanya ingin mengganti pada bagian kelasnya saja. Nah, kita hanya perlu menuliskan lagi kelas sama dengan kelas yang akan diganti atau nama kelas yang akan kita diganti. Nah, nanti secara otomatis di dalam list data itu yang akan terhapus hanya pada bagian kelasnya atau yang terganti itu hanya di bagian kelasnya saja. Akan tetapi untuk put ini tuh dapat merubah keseluruhan. Jadi misal kita memanggil data atau get data menggunakan ID. Nah, lalu kita menggunakan metode put ini untuk mengedit data tersebut, maka kita harus menuliskan keseluruhan data yang akan dimasukkan. Misal kita melakukan get data, datanya itu ada data kelas, nama, sama email. Nah, setelah kita edit, misal kita ingin mengedit bagian email saja,
Akan tetapi penulisannya kita harus tetap menuliskan bagian nama dan juga kelas. Kalau kita hanya menuliskan pada bagian email saja, nanti yang ada di dalam data itu yang ada di data setelah kita eh, push lagi itu tuh nanti hanya bagian email saja. Jadi kita harus tetap menuliskan ketiga data tersebut kalau menggunakan metode put. Selanjutnya adalah delete. Seperti namanya, metode ini digunakan untuk menghapus saja, benar-benar hanya menghapus data yang ada di dalam server. Nah, untuk alat dan bahan itu ada Android Studio, Android SDK, Command Prompt, VS Code, Font Awesome, button navigasi, WebView, Fetch API, Converter CSV ke JSON, Flatlist, Method, dan CRUD. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri ini tuh cukup mudah. Yang pertama adalah aplikasi dijalankan untuk melihat apakah aplikasi kita masih bisa dijalankan atau tidak. Yang kedua itu adalah penambahan fungsi fresh page dan delete data. Nah, sebenarnya fungsi fresh page dan delete data ini tuh sudah dikerjakan, sudah saya kerjakan di acara sebelumnya. Jadi di acara sebelumnya eh, itu diungkit sedikit mengenai refresh page dan delete data dan saya mencoba untuk menambahkan refresh page dan delete data itu dan itu berhasil. Maka untuk bagian refresh page dan delete data itu saya jelaskan di acara sebelumnya seperti itu. Tapi pada acara ini juga refresh page dan delete data juga diungkit, makanya saya masukkan di dalam langkah kerja. Untuk yang ketiga itu ada pembuatan fungsi edit data, ini yang utama. Dan yang keempat adalah running aplikasi ulang untuk melihat apakah fungsi kita berhasil. Nah, ketika yang kita inginkan sudah jadi, itu kita bisa langsung menggunakan aplikasinya. Akan tetapi kalau tidak jadi, kita perlu melakukan penyuntingan ulang pada kode program yang ada, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian pengantarnya. Kan saya langsung saya tunjukkan ke bagian proyeknya. Nah, untuk proyeknya, di sini saya akan berfokus ke bagian edit data ya. Jadi di sini kan ada create data itu kan sudah acara sebelumnya lagi dan list data ini itu digunakan untuk menambahkan ini refresh page dan juga delete data. Nah, bagian delete data ini juga ini bagian refresh page menggunakan flat list ini. Nah, di bagian bawah juga akan ditambahkan button untuk delete data tadi yang ini menggunakan button ini. Seperti itu. Nah, ini untuk stylenya, secara singkat saja, style yang digunakan seperti style untuk create card title, style untuk avatar, card, form, dan title, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah susunan yang digunakan. Lalu kita masuk ke bagian edit data. Untuk edit data ini tuh kita hanya melakukan save as pada bagian get data seperti itu. Jadi kita hanya melakukan save as file. Jadi kita tidak merombak keseluruhan file ini. Yang pertama pasti ada constraint data dengan JSON URL. Ini tuh karena saya menggunakan HP, jadi saya jadi laptop dan HP saya terkoneksi ke dalam satu WiFi. Nah, IP WiFi tersebut yang saya gunakan untuk JSON URL-nya. Ada konstantanya itu ada first name, last name, class, gender, email, select selected user. Nah, ini tuh digunakan untuk datanya tadi. Is loading, is data user refresh digunakan juga. Nah, use effect ini juga digunakan. Di sini juga ada refresh page, select item ini sama. Untuk submitnya juga sama. Dan ini ada gender, kelas, email, last name, dan first name itu atribut yang ada di dalam datanya. Nah, ini juga fetch-nya ini menggunakan IP dari Wi-Fi. Seperti itu. Ini itu untuk menyimpan datanya, seperti set email, nah ini untuk atribut datanya. Nah, di sini ada save area view. Di sini untuk melihatkan atau untuk membuat tampilan dari si edit data mahasiswanya tadi. Itu. Nah, ini ada bagian atas ada bagian edit data mahasiswa ini bagian headnya. Nanti ada di bagian paling atas.
Lalu ada text input. Text input itu digunakan untuk bagian mana atau untuk mengedit datanya, dan untuk button ini untuk button submit atau button setelah kita melakukan edit seperti itu. Di sini ada refresh page yang digunakan. Nah, di sini, di sini tuh digunakan untuk melakukan view. Jadi misal kita nanti kan pada bagian edit data itu kan ada list datanya. Ketika kita tekan list data itu tuh akan data yang ada di list data akan muncul ke dalam teks inputnya. Nah, kita tinggal mengedit bagian mana saja yang akan kita edit. Nah, itu menggunakan bagian view ini. Touchable, itu untuk on press, select item. Nah, style card, cut avatar, font awesome. Nah, ini digunakan untuk em, icon, icon editnya, seperti itu. Nah, ini, ini itu ada, ini itu untuk data yang ditampilkan di dalam listnya. Yakni ada first name, last name, kelas, dan gender. Itu tuh yang ditampilkan seperti itu. Oke, Pentul Square. Oh, graduation, maaf. Graduation Cup ini tuh untuk icon dari listnya ternyata. Nah, yang untuk editnya itu tuh ini. Pentul Square. Bagian bawah itu ada style juga untuk style title from, input button, avatar, card title, card. Nah, seperti ini. Ini sama pada halaman sebelumnya karena ini adalah hanya save action dari list data. Dan ada beberapa yang dihapus dan ditambah seperti itu. Nah, untuk menampilkannya ke dalam aplikasi, untuk menampilkan form list edit data tadi, itu ditambahkan satu function lagi yang namanya edit screen dengan returnnya edit data, di mana edit data itu diambil dari file edit data. Lalu di bawahnya ditambahkan juga tab screen. Nah, sebelumnya kan sejak awal kan aplikasinya ada 3 tab screen. Untuk tab screen pertama itu tambah tambah data. Tab screen kedua itu untuk list data dan juga delete data. Nah, untuk tab ketiga itu tuh sebelumnya itu digunakan untuk menampilkan GitHub pembuat atau GitHub saya. Nah, untuk kali ini tab ketiga itu dialihfungsikan sebagai edit screen atau tab yang digunakan untuk mengedit data. Nah, untuk itu name-nya juga diganti edit sama dengan fungsinya tadi. Nah, komponennya itu edit screen seperti ini, function tuh. Nah, untuk file awesome iconnya juga diganti menggunakan file user pen itu agar berbeda. Nah, setelah itu aplikasinya dijalankan. Setelah aplikasinya dijalankan, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Misal untuk tambah data, misal kita tambah satu data yang akan diedit ya. Dora, Dori. Kelasnya B, jenis kelamin perempuan. Dan ini lalu kita simpan. Nah, akan ada alert data tersimpan. Nah, ini tuh sebenarnya juga muncul di dalam ini. Nah, seperti ini. Misal email Dorayaki ini. Nah, ini tuh tandanya itu berhasil tersimpan. Itu ada di dalam note. Oke. Lalu kita eh, ke bagian mahasiswa. Ini kita perlu refresh. Nah, sudah tertampil. Nah, kan tadi kan untuk add datanya ada. Nah, ini kan tadi untuk refresh data. Nah, selanjutnya misal kita akan mengedit data dulu.
Nah, untuk edit data kan belum ada data di sini, kita perlu refresh lagi. Perlu refresh. Itu misal kita bagian mahasiswa, kita coba hapus yang bagian Dora-Dori ya. Hapus, ya, maka akan terhapus dan itu juga tertampil di dalam note seperti ini. Terhapus. Lalu kita ke bagian edit. Misal kita ingin mengedit bagian ini ya. Nah, ketika kita klik, dia akan datanya akan langsung muncul di dalam input teks ini. Nah, misal kita mengganti kelasnya menjadi A, namanya menjadi Aliansyah, seperti ini. Lalu kita klik edit. Nah, ada alert data tersimpan. Oke. Nah, maka di sini akan langsung berubah namanya. Seperti itu. Oke, mungkin ini klik ini juga dia akan langsung muncul. Oke. Untuk praktikum kali ini sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.